Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pangkal, yang kami hormati Bapak narasumber dari Dinas Perikanan, yang kami hormati perwakilan pemuda-pemudi Dukuh Pangkal Kerajaan, serta teman-teman Karang Taruna Desa Pangkal yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara pelatihan kelompok usaha ekonomi wira usaha muda tentang budidaya lele. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, susunan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Karang Taruna Desa Pangkal, sambutan kedua dari Bapak Kepala Desa Pangkal, acara yang ketiga yaitu doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Karang Taruna Desa Pangkal. Kepada Mas Danak, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurlah wa ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semangat pada kita sehingga kita diberi nikmat untuk bisa berkumpul di sini dengan keluarga dan masyarakat. Salam dan salam kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan kita dan kita nantikan syafaatnya nanti sampai kiamat. Yang terhormat kepada Kepala Desa Pangkal, Bapak Suri yang sangat kami hormati. Yang terhormat kepada pemateri kita pada kesempatan siang hari ini, Mas Yudi dari Dinas Perikanan Kabupaten Ponorogo, teman-teman Karang Taruna dan pemuda-pemudi Dukuh Pangkal yang berbahagia. Teman-teman, alhamdulillah ini adalah serangkaian kegiatan pelatihan untuk teman-teman pemuda di Desa Pangkal. Dan alhamdulillah hari ini adalah pelatihan untuk bagiannya dari Dukuh Pangkal. Alhamdulillah seperti itu. Nah, seperti yang sudah diberikan di awal-awal kemarin, bagaimana setiap padukuhan itu memiliki pelatihannya masing-masing. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini adalah bagian dari padukuhan lupa, yaitu kelompok usaha ekonomi wirausaha muda budidaya lele Pangkal Kerajaan. Mungkin untuk harapannya dari pelatihan ini nanti bisa memberikan wawasan, juga bisa menjadikan Pangkal ini lebih berkembang nantinya. Dan jika kemarin dari padukuhan Lupa itu ada pelatihan sama tentang wirausaha muda, kelompok usaha muda juga, tapi mereka lebih cenderung ke pertanian, ada jahe dan juga orang. Nah, itu bisa menjadi komoditas
yang nanti harapannya bisa mengembangkan desa Mangkal tercinta ini. Dan juga ini nanti terkait dengan perikanan, silahkan karena mungkin waktunya sudah menjelang siang dan di sini agak panas, jadi mungkin nanti Bapak Pemateri maupun Lurah bisa memberikan masukan-masukan terkait pokok-pokok dalam hal tersebut, dan juga terkait mungkin nanti tentang pemasaran juga, mungkin seperti itu. Dan kami selaku mungkin pelaksana dari kegiatan ini, mohon maaf jika tersalah. Mungkin sekian dari saya. Akhirnya bila itu saya lihat Fatul Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Mangkal kepada Bapak Supriyanto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panjenenganipun Mas Yudi dari Dinas Perikanan, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Pangkal beserta dengan anggotanya, dan juga teman-teman muda-mudi peserta pelatihan pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada mana kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di TK Al Jihad ini dan pada sehat walafiat dalam suatu apapun. Bihaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman jahiliyah, dan yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti, syafaatnya Allahumma amin. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan juga terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan juga kepada Pak Yuli dari Dinas Perikanan yang telah kami mintai pertolongan untuk memberikan materi kaitannya dengan pelatihan budidaya lele ataupun pating. Jadi lele dengan pating itu hampir sama, pengelolaannya juga hampir sama, cuman kaitannya dengan pemasaran dan lain sebagainya itu yang berbeda nantinya, yang akan disampaikan oleh Pak Yuli, dan juga cara-caranya nanti bagaimana dalam kita pengolahan setelah kita panen nanti, dan juga cara nilai lebih dari apa yang kita istilahnya kita budidayakan itu. Kaitannya dengan apa yang kita berikan kepada panjenengan itu hanya seperti pancingan, yang intinya adalah ilmu yang kita dapatkan. Jadi walaupun itu hanya sedikit, tapi itu hanya sebagai materi untuk kita praktek. Jadi kaitannya yang namanya kita pelatihan itu adalah endingnya itu adalah ilmu yang kita dapat, bukan barang yang kita dapat. Jadi jangan sampai berpikir bahwasanya sampai latihan kok oleh kolam telumutil dan lain sebagainya. Nah, walaupun kolam itu tiga unit itu nominalnya juga sudah agak besar, ya. Sudah 6 juta ternyata. Dan juga nanti kaitannya dengan pelatihan ini adalah endingnya ataupun yang kita harapkan adalah ilmunya, ya, ilmunya. Nah, setelah jenengan mendapatkan ilmu dan juga sedikit ada bahan untuk praktek, itu nanti tolong dikembangkan kaitannya dengan itu, dan juga nanti bisa kerjasama dengan Pak Yuli selaku dari Dinas Perikanan Kabupaten Ponorogo, kaitannya bisa sharing dengan beliaunya ataupun bisa mengakses program-program perikanan, ikan tawar dan lain sebagainya. Tentunya dari sekian banyak desa-desa kita itu sebenarnya
potensi kita itu hanya lahan. Kalau air agak susah, jadi maka dari itu kita harus punya ilmunya. Kalau di wilayah bawah tentunya melimpah air itu memang dalam budidaya ikan itu gampang. Tapi kalau kita itu air susah, gini benar. Nah kalau air susah kita perlu ada ilmunya biar usaha kita ini berkembang dengan menggunakan air yang sedikit ataupun air yang tidak begitu banyak dan juga tidak mengalir. Nah, kalau air mengalir enak saja, kita tidak usah pakai probiotik dan lain sebagainya karena mereka sirkulasinya sangat terjaga. Tapi kalau kita pakai sumur terus mengalir terus, listriknya kok diopo kelar kan gitu. Jadi nanti saya mohon dengan hormat kaitannya dengan pelatihan ini tentunya panjenengan benar-benar cermati dan juga diserap benar-benar ilmunya biar kita nanti kaitannya dengan pelatihan ini benar-benar panjenengan bisa menerapkan nanti di kemudian hari untuk usaha produktif panjenengan. Karena yang namanya ikan itu adalah menjadi lauk pauk pokok bagi masyarakat dan juga harga yang terjangkau. Tentunya pasar sangat luas dalam menyerap hasil-hasil dari ikan dari panjenengan ini. Tinggal niatan panjenengan. Jadi kalau sudah ada ilmunya, tinggal niatan panjenengan bagaimana untuk mengembangkan usaha ini biar kita itu tidak terpaku pada kebiasaan-kebiasaan dari umumnya masyarakat desa bahwasanya kita adalah masyarakat migran. Jadi neng desa ki renek gayan. Jadi pelayune neng Surabaya, neng Jakarta dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya kita di desa pun bisa dan mampu tanpa kita migrasi ataupun migran ke luar daerah. Terus awake dhewe iki sak gede-gedine oleh bayaran nek awake dhewe kerja ngalok bos. Awake dhewe tetep dijenenge kuli. Apa ora gelem nek dadi bos? Kita bekerja menggunakan pemikiran kita, potensi kita sak penake awake dhewe arep turu arep nyapo ora enek sing ngobrak-obrak dan lain sebagainya. Tapi lek jenengan masih berasumsi bahwasanya penak kerja sak jegine ora enek pendapatan. Ora enek wong sing iso sugih dadi pekerja. Ora enek isine wong sugih dadi kuli. Sak penak-penake dadi kuli. Sak penak-penake dadi pegawai. Niku sik penak dadi pengusaha. Jadi kita asumsi kita bahwasanya dari kecil dulu kita tidak ada istilahnya kok barang itu besar serta merta bin salabin ataupun kun fayakun jadilah terus jenengan dadine sukses penak ora eneng ora rekoso dhisik. Karena membuat rumah pun kita harus pakai fondasi dulu. Nah, fondasi dari mana? Dari kita gali sedikit demi sedikit. Juga seperti itu. Ekonomi kreatif itu awal mulanya memang kecil, sedikit. Tapi kita harus punya niatan dan juga punya semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan di lingkungan panjenengan masing-masing. Mungkin itu sementara yang kita sampaikan kepada panjenengan kaitannya nanti untuk bantuan, insya Allah ini kekurangannya adalah pakan. Jadi pakannya masih ada satu karung yang dibawakan oleh Pak Yuli. Nanti kita berikan berupa uang, panjenengan belanjakan sendiri, ya. Jadi ini nanti jadi satu kolam itu kita jatah kalau untuk bibitnya sudah, tapi pakannya masih satu karung. Jadi nanti kita tambahi uangnya, kita berikan uang untuk satu kolam, kita beri satu karung pakan. Ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan dan juga mohon kepada Pak
nanti untuk memberikan ataupun menularkan ilmu kaitannya dengan perikanan ini nanti, entah itu budidaya lele, entah itu budidaya patin ataupun membuat probiotik dan lain sebagainya, itu mohon nanti Pak Yuli memberikan ilmunya kepada kami biar kami nanti benar-benar bisa menyerap ilmu dari panjenengan dan juga bisa kita terapkan di masyarakat yang menjadikan ekonomi kami dari ekonomi kreatif ini akan berkembang dan juga menjadikan penopang ekonomi di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu doa kepada Bung Adi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita dipertemukan lagi pada kesempatan yang baik ini. Sebelumnya perkenalkan saya Yuli Rahmanuddin, alamat tinggal di Jalan Barong nomor 17 Kertosari, Timurnya Gor. Barangkali kalau sering main ke Jalan Baru, monggo bisa mampir ke tempat saya. Keseharian di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, bidang PKHP, seksi produksi, seksi perikanan. Ya. Sementara saat ini sebagai penyuluh perikanan di Kecamatan Sawo dan Sambit. Jadi barangkali kalau mbak-mbaknya, mas-masnya ingin sama-sama memajukan potensi di desa, monggo nanti kita bisa diskusi bareng-bareng bagaimana kita bisa memaksimalkan apa-apa potensi yang ada di desa. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, Pak Lurah. Ini apresiasi yang cukup bagus sekali dari desa. Kelihatannya sekarang kan sudah mulai banyak Pak ya, di desa-desa itu melakukan kegiatan-kegiatan istilahnya pemberdayaan Pak ya. Karena kalau nggak salah di Permendesnya sudah ada Pak ya, sekian persen untuk pemberdayaan ketahanan pangan, salah satunya Pak ya, ketahanan keluarga salah satunya, kalau nggak salah di pasal berapa, karena saya juga mengikuti perkembangan di Bumdes Pak ya. Dan ini apresiasi yang sangat luar biasa, sifatnya menstimulan. Benar tadi kata Pak Lurah itu sifatnya menstimulan, memberikan kolam terpal, bibit dan pakan. Selanjutnya nanti mas-mas mbak-mbak di sini yang akan mengelola.
kaget Pak, pesertanya muda-mudi semua, semangatnya luar biasa ini ya. Kenalan ini pripun? Ini langsung mawon nggih, karena waktu sudah siang, karena tadi mohon maaf saya berangkat sini agak siang karena harus packing ikan dan persiapan pakan itu. Di event yang mas-mas mbak-mbak bawa itu di situ ada beberapa tentang materi tentang perikanan, termasuk budidaya patin, termasuk pembuatan kolam terpal. Di situ juga ada pengolahan. Barangkali mbaknya nanti masak ikan betul mbak? Pernah ya? Ikan apa? Ikan tempe apa? Nopo ikan mas? Ikan lele? Ikan wader. Ikan wader. Nah di situ ada leaflet, salah satunya leaflet bakso. Loh kok bakso bisa atau pakai dibuat dari lele? Bisa mbak? Bisa mas mbak? Itu bisa menggunakan namanya daging filet. Filet apa? Filet dari lele ataupun filet dari patin. Kenapa nggak pakai ikan sisik? Karena kalau di filet dagingnya sedikit, kecuali ikan laut. Ya. Monggo nanti kalau lain waktu kok berminat untuk mengadakan short course pelatihan singkat untuk pengolahan, monggo Pak, nanti kita siap instruktur dari penyuluh belajar yang biasa masak-masak, biasanya ibu-ibu itu. Dan mohon maaf untuk materi pertama ini mungkin sedikit saya akan menyampaikan tentang budidaya patin. Kenapa patin? Karena patin itu tidak kanibal, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dibanding lele. Ya, kalau lele itu kanibalismenya besar. Jadi umpama kita tebar 1.000, 2.000, kalau kita tidak rutin, istilahnya ngayak, ya, kita pilih yang besar-besar. Kalau budidaya lele, masnya pernah lihat kan, mesti ada yang besar sendiri, jagoannya sendiri, gimana? Nah ini pusing telas-telas nih Mas, ibarat wis sapu ireng kiambak wis besar sendiri gitu. Itu yang akan menghabiskan, akan kanibal. Karena memang sifatnya lele itu dia punya insting kanibal, memangsa rekannya, memangsa temannya yang lemah ataupun kecil. Terus kalau patin gimana Mas? Bisa makan temannya enggak? Kalau patin enggak Mas, walaupun lele dan patin itu sama-sama dari keluarga ikan berkumis atau catfish, kan ada kumisnya ya. Nah itu sama-sama ikan berkumis. Kalau patin itu kan istilah latinnya Pangasius. Memang dari sananya itu dia tidak ada sifat kanibalisme. Jadi umpama kita tebar 1.000 atau 100, yang penting dia tidak terserang penyakit, dia akan tetap jumlahnya. Dan dari sekian banyak ikan itu, patin itu lebih tahan, lebih handal untuk segala cuaca maupun kondisi air gitu. Kalau ciri-cirinya patin pun ngertes Mas ya? Patin Mbak? Pun nanti lo masak patin? Pepes patin pun nanti lo dereng? Oh enak nih pepes patin itu. Lemaknya, dagingnya itu kesat dibanding lele. Kalau lele kan agak lembek ya. Kalau patin itu kesat. Jadi dia kalau dipepes itu dia lebih kesat, bumbunya itu merasuk. Ciri-ciri fisik ikan patin ya, untuk betina itu perutnya agak besar ya. Terus warnanya agak-agak merah cerah gitu ya. Nah, ini beberapa fakta tentang ikan patin ya. Termasuk golongan binatang berkumis, punya kumisnya atau catfish. Kayak kalau di sungai itu ada iwak keting ya, garingan. Nah itu sama.
garingan, keting apa lele itu sama, ikan berkumis, mudah dibudidayakan tanpa air mengalir. Jadi tadi yang disampaikan Pak Lurah, kalau di sini tuh air itu agak susah, jadi patin itu cocok dibanding tombro, gurami atau nila. Kalau tombro itu dia itu butuh air mengalir karena asupan oksigennya dia untuk hidup itu harus tinggi. Kalau patin tanpa air mengalir pun bisa. Jadi kondisinya saya rasa itu cocok untuk kita budidayakan di daerah-daerah agak tinggi kayak gini, dengan kondisi air yang agak susah di saat-saat tertentu tentunya. Untuk paten itu makin besar makin laku, Pak. Beda kalau lele nih. Kalau jenengan budidaya lele pun toh, budidaya lele sekilo udah ukur 7, sekilo isi 7, 5, 4 atau itu. Bakul itu mesti banyak nolaknya, kecuali untuk pemancingan. Jadi ini keuntungan, salah satu keuntungannya adalah itu, dia semakin besar itu laku juga, pasarnya itu semakin banyak. Kemarin saya diminta beberapa rekan dari Bakul itu, dia minta 1 ton Pak, rutin untuk tiap minggu sekali. Tapi karena keterbatasan memang, kalau di Ponorogo ini kalau kita berbicara patin itu masih non sewu, agak tertinggal dari kabupaten sebelah, entah Trenggalek maupun Ngawi gitu. Memang agak sedikit. Makanya dari itu, ini potensi kita, Mas Mbak, untuk kita sama-sama mengembangkan budidaya patin ini. Termasuk golongan ikan pangsit, ikan yang tidak kanibal. Karena tidak kanibal itu, patin bisa dicampur dengan nila atau gurami ataupun tombro, karena sifatnya itu dia tidak memangsa, rasa daging kesat dan mudah dibudidayakan. Pripun tertarik mboten niki kalau melihat patin kayak gini? Semoga tertarik ya. Karena ya ini dari desa sudah mensupport sekian banyak, dan kami insya Allah tenaga teknis ya siap untuk siap untuk spot. Tinggal ini mas-mas mbak-mbaknya wirasa muda untuk menjaga semangat berbudidaya ini. Kalau patin itu kan mudah tuh, dengan kolam terpal pun bisa, tanpa tidak harus kolam beton ataupun kolam tanah. Seperti ini, kolam patin diameter 2, kapasitas secara teori itu untuk patin itu 1 meter kubik air itu 20 sampai 35 sampai panen. Secara teoritis itu, dengan kedalaman air 1 meter, lebar dan panjang itu 1 meter. 1 kubik air itu secara teoritis itu 20 sampai 30 sampai panen. Memang nggak padat. Kalau dibanding lele itu 1 kubik itu bisa sampai 200. Kalau lele kan 3 bulan. Karena tapi itu lele kanibal. Kelemahannya itu lele itu kanibal dibanding patin. Terus kalau diameter 2 ini maksimal bisa sampai 100, itu sampai panen. Kecuali kita punya kolam lagi, itu bisa padat Bapak Ibu. Tapi setelah 1 bulan pertama itu nanti kita pecah. Setelah kita kurangi agar tidak terlalu padat. Untuk berbudidaya patin tentunya ada beberapa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ya. Jadi nggak secara instan
kolam dibeber isi banyu langsung cemplungi iwak gitu. Terima kasih. Ada persiapan ya mas mbak. Salah satunya adalah dengan metode pemupukan dengan menggunakan kotoran hewan. Kotoran hewan yang bagus untuk pupuk itulah kotoran yang sudah lama. Ya. Jadi setelah kita siapkan kolam terpal atau kolam bundar semacam itu, kita ambil kotoran hewan, dalam hal ini bisa sapi, yang mudah kita dapatkan sapi ya, sapi yang sudah kering itu, kita semprot dengan E4. Pernah lihat ya, pernah jalan nih E4 ya, kita semprot E4. Kita ambil satu karung 25 kilo itu, 25 beras itu, satu karung 25 beras itu, kita semprot dengan E4, kita angin-anginkan sampai kering, kita masukkan dalam karungnya itu kita masukkan ke kolam. Kenapa harus pakai karung? Kalau pakai karung kan kita cuma mengambilnya zat-zat organiknya aja di kotoran itu nih Mbak ya. Kalau kita tebar itu nanti takutnya itu malah menjadi sisa-sisa endapan yang tidak bisa terurai gitu. Terus setelah kita masukkan kotoran itu dalam karung, kita masukkan dalam kolam. Air isi penuh 1 meter. Kenapa? Karena bibit yang kita pakai ini sudah besar. Ibaratnya pakan min 2 pun sudah perlu. Min 2 itu diameternya 2 mm. Min 2 itu sudah mau. Kita tunggu sampai minimal 1 minggu. Atau secara kasat mata kita bisa melihat kolam itu sudah banyak jentik nyamuknya. Jadi tahap pertama kita ternak jentik dulu. Ya, kita ternak jentik atau kutu air agar tumbuh di situ. Kita diamkan paling tidak 1 minggu. Kok 1 minggu belum keluar mas? Kita tunggu dulu. Prinsipnya dalam budidaya itu istilahnya jangan tergesa-gesa untuk tebar bibit. Yang penting kolam itu sudah siap dulu. Kita emankan kalau nunggu sudah seminggu ini bibit sudah besar, kok kita tergesa-gesa malah yang pada akhirnya malah nanti bisa mati kalau kolam itu tidak siap. Jadi itu ya, setelah air itu sudah siap, ada jentik nyamuknya, ada kutu airnya, baru kita masukkan bibit. Ya. Cara masukkannya gimana? Jangan digerojok atau dijegurni gitu langsung. Kita pelan-pelan, kayak tadi plastik ya. Di plastik itu, plastiknya kita masukkan dalam kolam. Ya. Istilahnya dalam buku itu aklimatisasi atau mengadaptasi ikan di lingkungan baru. Aklimatisasi gitu. Ya. Nah, itu kita diamkan dulu sejenak biar ikannya itu beradaptasi dengan lingkungan kolam baru. Setelah itu kita buka pelan-pelan, plastiknya kita tarik. Air yang di luar itu kita cirat-cirat masukkan ke plastik itu, kresek itu, agar sedikit demi sedikit nanti air yang di luar itu suhunya itu dia bisa beradaptasi, ikan itu bisa beradaptasi dengan air yang di kolam itu. Pelan-pelan setelah itu nanti baru kita keluarkan. Setelah itu jangan langsung dikasih makan mas, ya. Tapi pun itu tadi, karena kunci dalam persiapan lahan itu pada pemupukan. Kalau kolam itu sudah ada jentik nyamuknya, kutu airnya, biarkan ikan-ikan itu berpesta dengan jentik nyamuk dan kutu air
Nggih. Nggih. Enak malah. Dia senang bisa makan jenis nyamuk, pakan alaminya dia di alam itu kan kayak gitu. Kita kan nggak pernah ya. Lele, pate, nila, teng benda kok bisa besar segini tanpa dimakan. Sebenarnya itu salah satunya ada pakan alami di situ. Kita tidak usah langsung kasih makan. Ya. Walaupun pakan itu sudah kita sediakan, kita tunggu sehari 2 hari. Kalau jentik nyamuknya sudah habis, kita tunggu dulu. Kita tunggu sehari, minimal di hari ketiga kita bisa memberikan pakan. Pakan yang pertama itu kita sebagai perangsang kita berikan sedikit dulu aja. Biasanya patin itu kan beda dengan lele. Kalau patin itu karakteristiknya itu dia itu renangnya itu berputar. Jadi kalau nanti bisa lihat ke kolam itu, dia renangnya itu bergelombor dan berputar terus gitu. Nanti kalau dikasih makan 1-2 nanti makan, nanti rame-rame serot gitu. Beda dengan lele dengan sekali biuk itu dia akan langsung makan. Jadi masing-masing ikan pun punya karakteristik sendiri, beda-beda. Kalau nila sama kayak, kalau nila itu sama kayak patin, dia malu-malu. Tapi nanti kalau udah rame itu dia bisa rame-rame. Kalau 1-2 itu makan, nanti teman-temannya lainnya makan. Kalau gurami beda lagi. Gurami itu kayak pemalu. Ya, pemalu. Makan satu, kasih makan 1 kepal ini nggak langsung habis. Makan satu nanti agak rame gitu. Kembali lagi ke persiapan lahan. Setelah itu tadi, sebelum bibit ditebar, karung tadi itu kita ambil, okay? Karung itu kita ambil, Mas Mbak. Atau kalau ada cara lain kita bisa gunakan ini gedebok pisang. Ya, gedebok pisang. Gedebok pisang itu pun bisa untuk sifatnya menetralisir pH maupun mempercepat pertumbuhan pakan alami untuk kolam itu. Jadi pun kertas ya, cara persiapan kolam itu. Nah, karena kalau biasanya kalau air pegunungan itu relatif